Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Rohis Kota Bogor, kembali lagi bersama kami FSRB di Rohis Talk, Rohis Check 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang sudah ada di tengah-tengah kita narasumber. Bisa disebutkan namanya, perkenalan singkat? Perkenalkan, nama saya Munah Samsul Munawar dari SMA Negeri 4 Kota Bogor, dari organisasi PSRB Kota Bogor. Oh, berarti sekarang di FSRB Kota Bogor masa bakti 2020-2021 atau 2020-2022 ya? Ya kan? Menjabat Ya, sebagai apa kalau boleh tahu nih, Samsul? ya. Saya menjabat di FSRB itu sebagai anggota Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalau boleh tahu nih, PSD itu kira-kira apa sih? Jadi gini, PSD itu pengembangan sumber daya. Jadi tugas divisi ini cukup lumayan ribet ya. Soalnya divisi ini yaitu bertugas untuk membuat kegiatan dan juga melakukan studi banding antara divisi 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 dengan yang lain. Oh gitu. Nah, kebetulan nih saya juga ada di FSRB dan menjabat dengan jabatan yang sama dengan Syamsul. Oh yang ngomong-ngomong baru pulang tarawih ya nih. Iya, betul. Oh gitu. Eh sebenarnya topik pembicaraan yang cukup cukup hangat di tengah-tengah kita nih, Sul. Kalau misalnya kita mempertautkan proker-proker rohis di Kota Bogor itu dengan situasi sekarang yang agak menyulitkan gitu kan. Ini seolah-olah telah menjadi pembahasan yang sebenarnya cukup klise apabila kita bawa kembali, yakni bagaimana adaptasi kita, bagaimana adaptasi terkhususnya rohis-rohis di Kota Bogor terhadap situasi yang baru ini. Jadi kalau misalnya boleh tahu nih Sul, kira-kira kalau dari sekolah lu SMA Negeri 4 Bogor nih, kira-kira apa sih terobosan atau adaptasi yang dilakukan di Rohis lu, terutama di situasi yang seperti ini? Jadi terobosannya itu kita melakukan bisa melakukan sesuatu dengan daring, yaitu dengan virtual juga, seperti lewat Zoom Meeting atau lewat Google Meet. Nah, seperti gini aja, di Rohis SMA 4 juga melakukan ada proker, yaitu tentang kajian. Nah, kajian ini harusnya kan offline ya. Nah, karena situasi sedang begini juga, jadi kajian ini dilakukan secara online via Zoom. Hmm. Kalau dilaksanakan semua secara daring itu pasti ada kendalanya dong. Kira-kira kendala terbesarnya apa? Pasti ada kendala, yaitu pertama dari Zoom nih, eh, paling waktunya sangat terbatas juga, yaitu 40 menit yang gratisan. Kalau Zoom Premium nggak ada? Yang Zoom kedua, Premium, bukannya ada? ya kalau premium paling ada acara-acara kajian besar lah. Oh ya, oke oke oke. Terus. Kalau kalau yang kedua hambatannya itu dari kuota juga, Kuota, oh kuota. karena Ya. kuota juga gimana ya, dari Kementerian Pendidikan juga itu datangnya selalu telat. Paling harusnya kan awal bulan itu harusnya sudah dikirimkan, tapi ini malah pertengahan bulan baru dikirim. Ya nggak cuma itu, Sul. Masalahnya jangankan kayak gitu. Udah dikasih kuota Menteri Pendidikan malah dipakai buat sesuatu yang nggak berguna gitu kan. Yang nggak ada faedahnya, yang nggak ada esensinya. Akhirnya sesuatu yang harus kita pergunakan untuk kebaikan malah jadi kesia-siaan gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih ya kendala terbesar itu masalah antusiasme sih kalau misalnya pelaksanaan secara daring ini. Karena kan begini, kalau menurut gue manusia itu kan instingnya itu udah melaksanakan semuanya secara tatap muka gitu kan. Kita sebagai siswa terutama di organisasi ya sudah terbiasa untuk melakukan segala sesuatu secara tatap muka begitu kan. Nah, secara tiba-tiba ada situasi baru yang sangat baru yang seolah memaksa kita untuk beradaptasi dengan cepat gitu.
Sehingga bagi gue, untuk melepaskan insting kita selama bertahun-tahun untuk melaksanakan poker tatap muka, untuk bertemu dengan manusia secara langsung, itu merupakan sebuah hambatan tersendiri gitu. Jadi itu juga memengaruhi antusiasme dari peserta itu sendiri gitu. Ya kadang gue juga nih sebagai budak proker juga di sekolah, kadang gue juga malu gitu, misalnya gue ngadain proker secara daring tapi yang ikut misalnya sedikit gitu kan, atau kalaupun yang ikut banyak nggak responsif di Zoom gitu kan, pada kameranya mati, nggak tahu mereka tidur atau enggak gitu. Yang penting mereka ada di Zoom itu tiba-tiba live gitu kan. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, kan situasi pandemi yang agak menyulitkan gini tuh kadang memberikan kita satu pelajaran berarti lah. Kira-kira benang merahnya apa nih? Supaya mungkin kalau misalnya situasinya udah kembali normal, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari pandemi, terutama dari kacamata siswa Rohis. Gini nih, paling kalau dari benang merahnya setelah beres pandemi ini, paling seluruh siswa Rois S4 itu bakal mengadakan kegiatan ini, kegiatan doa bersama gitu, atas Doa bersama. rasa syukur pada Allah karena pandemi ini berlalu juga. Dan kalau bagi gue agak sulit sih membayangkan, soalnya kan kita juga udah setahun lebih ya kita di rumah terus sih kasih. Lebih. Iya, bukan di rumah terus sih, maksudnya walaupun kampanye di rumah aja, tapi kan tetap aja mereka tetap aja mereka pengen keluar rumah, itu kata gue udah naluri manusia gitu kan. Udah gitu kata Menteri Perhubungan juga udah dilarang mudik, ternyata yang mudik juga banyak gitu, ada jutaan yang mudik tetap udah atau dilarang tapi tetap mudik gitu kan. Ya gimana lagi ya, kita kan nggak bisa ngendaliin ya, sudah kita juga nggak bisa ngendaliin seluruh orang buat taat ke satu hal yang sama gitu kalau menurut gue. Dan berhubungan dengan itu gue juga agak sulit nih membayangkan gitu bagaimana gambaran masyarakat setelah pandemi gitu. Misalnya udah lepas masker gitu kan, udah bisa berkumpul tanpa adanya halangan atau tantangan gitu kan. Nah, kalau bagi gue dari kacamata Rohis sendiri nih, mungkin masih dibutuhkan sedikit lagi adaptasi bagi kita, terutama setelah kita mencoba untuk melakukan suatu hal yang berbeda di dalam kurun waktu yang tidak sebentar ya, 1 tahun itu 1 tahun lebih itu lama gitu kan, berminggu-minggu gitu, berbulan-bulan ditempa mentalnya terhadap sesuatu yang berbeda gitu kan. Nah, gua kira ketika kita dihadapkan lagi oleh situasi yang lebih berbeda, yakni situasi new normal gitu kan, era baru, kebiasaan baru, kata gue itu juga membutuhkan sebuah kelihayan kita untuk beradaptasi lebih bagus lagi sih gitu. Nah, kira-kira nih, kalau dari Rohis lu sendiri nih, gue sebenarnya pengen tanya begini, bagaimana cara Rohis lu, ini pertanyaan yang umum ya, bagaimana sih cara Rohis lu memberdayakan seluruh siswa gitu, memberdayakan siswa-siswanya, anak-anaknya gitu. Sebenarnya itu masalah banget ya, susah karena gimana ya, kalau misalnya siswa tidak ada yang menggerakkan juga bakal kewalahan juga. Jadi walaupun kita sudah menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu, tapi mereka juga tidak bergerak, kita harus gimana lagi gitu. Jadi masalah komunikasi itu masalah yang nomor 1. Iya Karena ya. di Royce SM4 itu masalah yang pertama itu komunikasi. Misal kasusnya gini, di grup WhatsApp ada yang jawab gini, kayak misal besok kita ngadain kegiatan apa nih, ternyata tidak ada yang jawab, malah semuanya malah nge-read. Jadi itu masalahnya. Jadi Itu itu cukup menyakitkan sih sebenarnya. Di-read doang, bayangin di-read doang oleh puluhan orang di grup gitu kan. Udah gitu kan lu ngomongnya serius, ya itu mungkin beban jadi orang yang ngurusin gitu. Mungkin itulah iya. yang menjadi salah satu dari kesekian banyaknya alasan mengapa beberapa di antara kita tidak ingin menjadi ketua gitu kan. Malah gue sempat berpikir gini, terkadang gue mikir bahkan menjadi ketua bagi remaja itu agak lebih sulit ketimbang kita menjadi ketua bagi orang dewasa gitu.
Paham. Jadi bagi gue mungkin memimpin perusahaan, bahkan memimpin negara, itu bahkan jauh lebih mudah daripada memimpin sekelompok remaja gitu. Karena apabila kita memimpin negara, kita dikelilingi menteri ya kan, ahli, sudah pada mengerti gitu kan, sudah pada memahami. Dan agak keliru rasanya bagi saya kalau misalnya pemimpin negara memimpin seluruh rakyat gitu kan. Dalam artian memimpin secara langsung antara ketua dan anak buah, itu kata saya juga agak kurang tepat begitu kan. Nah, itulah terkadang ada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan, yakni masalah antusiasme gitu kan. Ya kadang gue juga berkali-kali nyampein sih kepada teman-teman gue bahwa ya pada akhirnya ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan ya udah, lepaskan aja, biarkan itu semua terjadi ya. Kalau itu semua udah jalannya ngalir aja gitu. Kalau antusiasme, iya sih, menurut lu gimana kalau masalah antusiasme? Kalau antusiasme kan kalau kata gue udah urusan dia sama Allah, urusan hati dia, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya gak sih, gimana? Jadi ya masalah gitu mah biarkan sama Allah aja yang ngurusin. Uh, Kayak nggak peduli gitu seberapa besar usaha kita untuk mengintensifkan antusiasme mereka, tapi pada akhirnya tetap tergantung secara penuh kepada mereka gitu kan. Kalau mereka yang nggak mau, mereka gitu ya, itu Ya suatu udah. hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan ya udahlah, serahkan semua saja kepada Allah gitu kan. Iya. Terakhir nih, kira-kira pesan-pesan lo terhadap seluruh Rohis di Kota Bogor, kira-kira nasihat yang berharga untuk diimplementasikan di pelaksanaan Rohis Kota Bogor ini apa sih dari Samsul ini? Kata-kata atau pepatah dari lisan Samsul. Paling gini ya. eh Walaupun manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu itu tidak bisa berputar kembali ya. Misalnya gini, kalau misalnya kita nih manfaatkan masa-masa pandemi ini. Jadi gunakan masa-masa pandemi ini seperti melakukan kajian online dan apa ya? Terus melakukan terobosan. Terobosannya itu seperti belajar daring. Nah, belajar daring juga paling apa ya? Kabarnya Juni atau Juli itu mau ngadain belajar tatap muka. Ya Nah, itu itu masih kabarnya itu. rencana. Betul-betul. Nah, itu juga masih rencana, belum dilampaui jauh kan. Jadi gunakan juga waktu masa pandemi ini, karena kalau misalnya pandemi udah beres, kita malah ngeluh pengen cepat-cepat libur. Jadi gunakanlah waktulah. Kita ini Betul, betul. masih belajar di rumah, gunakan waktu untuk rebahan, Betul. belajar sambil berbaring gitu. Iya. Ada tantangan tersendiri gitu kan. Ada satu hal kita ngerasa itu nikmat, tapi ada satu hal lagi kita ngerasa itu apa ya, suatu hal yang bikin kita jenuh gitu kan. Kadang kita mikir, gue pengen pas kita banyak tugas gitu, kita ngerasa kayaknya libur sebulan tuh enak banget gitu. Ternyata libur sebulan tuh bikin jenuh gitu. Kayak mungkin dulu gue berpikir, oh di rumah setahun nggak sekolah gitu, di rumah setahun kayak gini, di sekolah kayaknya enak banget gitu ya, nggak harus bangun pagi, nggak harus apa. Tapi jenuh gitu, bikin gue Jenuh ya. bosen gitu. Terkadang apa yang kita ekspektasikan tuh selalu saja, seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena ya gitulah, manusia selalu berekspektasi, manusia nggak akan pernah puas. Manusia tuh maunya apa sih? Dikasih libur udah lama, maunya sekolah, dikasih sekolah maunya libur gitu kan, kadang nggak jelas gitu. Iya, Kalau masalah. serba salah gitu. Kalau mungkin pribadi gue, satu kata nih, jangan kurang kerjaan gitu aja sih. Iya. Karena apa ya, kita kan manusia itu hidup harus beresensi lah ya, asik gitu kan. Kalau ada orang pernah bilang gue, bahkan setiap napas kita tuh harus beresensi gitu. Setidaknya kalau misalnya lu adalah orang yang tidak memiliki satupun kontribusi kepada kemanusiaan gitu, setidaknya satu napas lu berguna bagi satu tumbuhan gitu kan. Ya setidaknya itu membuktikan kepada kita bahwa satu hal kecil apapun gitu, kontribusi harus tetap diperhatikan gitu. Bahkan ada buku namanya Atomic Habits, itu ternyata kebiasaan-kebiasaan kecil itu memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang bisa kita kontribusikan ke dunia gitu. Bahkan ada nih satu pepatah nih yang bagus nih. Kalau lu pengen ngubah dunia, mulai dari merapikan kasur lu sendiri gitu. Itu bagus sih itu.
Oke, karena sudah mendekati 15 menit, insya Allah teman-teman Sobat Res Kota Bogor, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Syamsul Munawar yang telah menjadi narasumber kami. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Langsung saja kita tutup dan berdoa semoga segala kegiatan di situasi seperti ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari kita tutup. Subhanallah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.